mengakibatkan terjadinya pemanasan global, terutama meningkatnya suhu rata-rata bumi kita. Para saintis sudah memberi peringatan bahwa suhu bumi sudah naik 1,1 derajat Celcius. Dampaknya tentu bisa kita alami dan kita rasakan, terutama masyarakat yang hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat yang hidup di pedesaan, dan juga mereka yang tinggal di perkotaan. Semakin seringnya terjadi intensitas bencana, terutama yang terkait dengan hidrometeorologi, menunjukkan bahwa perubahan iklim sudah terjadi, ya, dan diproyeksikan akan semakin meningkat dalam 10 tahun ke depan. Perubahan iklim disebabkan karena aktivitas manusia dan juga industri, terutama penggunaan energi fosil. Di tingkat global, penggunaan energi fosil ini berkontribusi lebih dari 60% emisi di tingkat global. Sedangkan di Indonesia, justru alih fungsi lahan, deforestasi, dan kebakaran gambut lah yang menjadi kontributor utama emisi di Indonesia. Sedangkan sektor energi berkontribusi sekitar 40%, namun persentase ini diproyeksikan dalam 10 tahun ke depan akan semakin meningkat dan sektor energi akan menjadi penyumbang utama gas rumah kaca di Indonesia. Aktivitas manusia dan juga industri menyebabkan terjadinya emisi, dan emisi ini terakumulasi di atmosfer. Itulah yang kemudian mempengaruhi kondisi iklim kita dalam jangka panjang. Sehingga perubahan iklim harus dilihat dalam konteks perubahan yang terjadi dalam jangka panjang, minimal 20-30 tahun. Dulu itu pantai Sko itu sampai di lautan sana. Orang dong jalan kaki ke pantai sana. Dulu kan di hutan-hutan. Sampai bisa ketong tidur-tidur di pantai, pasir itu putih. Malam begini ketong sudah ada di pantai. Dengan anak-anak tidur sampai pagi. Pagi baru pulang ke rumah masing-masing. Dulu itu pantai itu bersih. Tidak ada kotoran begitu. Sekarang ini sampah dari mana-mana, semua kayu bakar. Semua ada di pantai Sko. Mau ke pantai juga mau lihat sampah. Kalau kayu ada, ketong orang Sko tidak cari di hutan, hanya di pantai. Kalau orang bakar, ketong biasa marah. Kayu itu disusun di pantai, dia tak ada ombak. Jangan bakar. Orang tua-tua tok, jangan bakar kayu. Kalau kayu kamu bakar, berarti air ombak juga dia naik. Kayu-kayu begitu terdampar itu, dan sudah mulai mainkan dengan sensor, jangan. Itu di hutan kamu sudah bikin itu, kamu bikin rusak itu hutan. Terus di pantai jangan, itu dilindungi pantai. Jangan pegang sensor bikin bunyi di pantai. Alam juga don dengar, ada mata, ada telinga. Kalau kamu bikin rusak di pantai, dia juga mengamuk. Air laut dia mengamuk, dia akan bikin hancur. Hutan ini jauh, ini dulu hutan, tong kampung itu jauh di sana, laut itu jauh sekali. Tadi kakak bilang berapa, 50 meter, dulu itu mungkin 100 masih di laut. Tong saja rumah masih di laut sana dulu waktu itu masih kecil. Tapi karena ombak, maka tong ini rumah sepuluh-puluh ke hutan. Orang pulau itu kan jauh di sana, pohon-pohon di laut itu kelapa, pohon-pohon banyak sekali. Ada yang mungkin masih sudah lihat. Jadi ombak itu masih di laut sana, pohon-pohon di laut itu kelapa saja, kelapa dengan pohon-pohon itu
jungu itu yang pohon-pohon daun panjang itu. Terus buah-buah merah itu banyak sekali. Tapi dengan itu terjadinya musim ombak, abrasi, terkikisnya itu akhirnya semua roboh habis. Ombak makan. Akhirnya tinggal kelapa berapa pohon saya bisa lihat. Bintang langsung roboh. Jadi terkikis habis semua, termakan. Jadi itu yang akhirnya membuat itu laut itu dia makan terkikis itu. Sampai dia mulai termakan sampai pinggir kampung. Lalu untuk pembatas ombak. Itu baru agak aman. Adanya itu akhirnya sudah mengurangi kekuatan ombak di kampung sini. Yang dulunya kalau musim ombak itu ombak sampai bisa masuk ke kampung, sekarang sudah mengurangi. Dulu tidak ada pantai itu bagus, indah dari ujung ke ujung. Indah sekali kakak. Sekarang susah. Iya bukan pantai sekolah tapi pantai. Air laut makin lama makin kasih hancur pantai. Kelapa yang di pantai itu sebagian itu ombak sudah kasih rubuh pohon-pohon besar. Bikin nanti ombak makin lama makin ke darat terus. Sampai rumah-rumah juga dia bisa. Makin lama keluar, makin lama ombak dia sudah mulai makan-makan. Begitu ini pemerintah dong lihat pantai ini dong sudah mulai bikin taluk sampai ujung kampung, sampai di ujung kampung. Tapi makin lama ombak dia sudah lewat batas itu di atas taluk. Dia macam semprot air ke kayu besar-besar juga dia kasih naik. Dulu itu tidak, ombak dia datang hanya sebentar saja, dia kembali. Sekarang itu sudah makin lama makin ini toh, ombak dia sudah lewat taluk. Sampai pantai, ujung pantai itu ada telur penyu ke rumah itu dia sudah sebelah itu dia fondasi itu dia sudah ambil kayu-kayu bintangor yang besar-besar itu dia sudah tumbang ke bawah sampai makan ke dalam. Rumah-rumah mulai kelihatan di pinggir pantai. Ya dulu itu tidak, dia di pantai masih di jauh. Sekarang itu makin lama makin ombak sudah mulai makan-makan pelan-pelan ke darat. Jadi lama-lama nanti orang sekolah ini semua kampung di Koya Tengah kali mana. Harap supaya masyarakat di sini itu boleh tanam pohon-pohon di pinggir pantai supaya kena angin air laut jangan dimakan ke dalam lagi. Begitu juga pemerintah boleh dong tambahkan ke atas kah, mau kasih panjang ke timur kah, ke barat kah, taluk itu. Jangan sambung langsung putus di tengah. Terus nanti air laut itu nanti masuk di tengah itu toh. Skomabu dengan Skoyambe tengah-tengah itu. Itu air bisa memakan satu kampung itu bisa habis. Banjir dengan air laut. Itu yang bahayanya di situ. Kalau boleh pemerintah bantu bikin taluk sampai di ujung di Tanjung sana, biar kena di batu sana, supaya air laut dia jangan masuk ke dalam. Terus kampung ini, kalau air laut makan mau kemana, mau ketemu mau apa? Dari dulu itu memang ombak dia tidak naik, tapi sekarang dia bisa lewat taluk.
Tapi ketong tidak tahu nanti kemudian hari anak-anak cucu-cucu itu. Ya, sekarang ketong masih hidup, ketong berusaha bagaimana tempat anak cucu dong bisa lihat yang orang tua tinggal ini dong sudah bikin taluk sampai di Tanjung, sampai di Kosayu sana. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan pantai yang sangat panjang sekali, tentu sangat rentan terhadap dampak dari krisis iklim ini. Kenaikan muka air laut di perairan Indonesia rata-rata antara 0,8 sampai 1,5 cm per tahun. Sehingga dampak yang langsung dialami oleh masyarakat, terutama yang hidup di pesisir, sungguhlah sangat berat ketika kemudian kita tidak mampu mengurangi emisi secara drastis dan juga meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat. Di pesisir Indonesia, terutama di Papua, abrasi semakin meningkat, ditandai dengan semakin hilangnya bibir pantai dan menyebabkan masyarakat yang tinggal di pesisir harus dipaksa untuk pindah. Oleh karena itu, aksi yang lebih ambisius dalam mengurangi emisi perlu dilakukan, sekaligus juga meningkatkan adaptasi masyarakat. Namun selain dua langkah tersebut, upaya untuk kemudian menghitung kerugian akibat dampak dari krisis iklim yang telah terjadi juga harus dilakukan.